Penyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar. Ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pendengar serta pemirsa TV Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat membuka hari dan berjumpa kembali mengawali aktivitas kita dengan menyimak program Fiqhul Usrah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Khalid Samudi Alsi hafidhallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah Ustadz telah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam berdakwah dan mengajar untuk hadir kembali di studio kami, di studio Roja 2, untuk menyampaikan program Fiqhul Usrah ini. Sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu beliau yang telah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum jami'an. Gimana Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afi wassalam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, menurut informasi dari Ustaz telah sampaikan, kita akan membahas mengenai tips bahagia dalam rumah tangga Ustaz. Iya, karena ini yang cari semua orang yang ingin bahagia. Ustaz. Iya. Rumah tangga. Seperti apa dan bagaimana penjelasan dari Ustadz nanti? Marilah kita simak kajian Ustadz lagi. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami atau mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 021 823 6543. Selanjutnya kepada Ustadz yang bersilahkan, faliyatafadhal maskuran ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah taala, pendengar dan juga pemirsa Roja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah kita untuk bisa kembali belajar dan menjadikan ilmu sebagai pembuka semua kebaikan. Alhamdulillah, kebahagiaan adalah perkara yang sangat kita inginkan. Semua ingin bahagia. Semua ingin mendapatkan dan meraihnya, baik bahagia di dunia, nanti di alam barzakh maupun nanti di akhirat kelak. Sebuah perkara yang sangat indah bila kita dapatkan, namun tidak mudah untuk digapai. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara. Ya. Dan yang kita dapatkan ada 3 hal. Yang pertama, mendapatkan yang kita sukai. Yang kedua, mendapatkan yang kita sukai. Yang ketiga, ada kekurangan, penyimpangan, ataupun ketidakbenaran kita dalam bersikap dan berbuat. Rumah tangga sama kayak kehidupan. Ia adalah ibarat sebuah kehidupan yang adalah ruang yang lebih kecil daripada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kehidupan yang ada di sana istri, anak-anak, dan juga para kerabat dekat ya, yang mendukung dan diharapkan mampu mendorong kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Agar kita bahagia dalam rumah tangga, tentunya kita lihat. Pertama, kita mesti merasakan kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, kesenangan ya, di dalam rumah tangga kita. Ini pasti terjadi. Dan kita harus mampu menyikapi dengan benar. Dan kadang-kadang banyak letupan-letupan, ya, kekurangan, kemudian juga pertikaian, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kita sukai yang ada di rumah tangga kita. Sehingga kita harus menyikapi dengan benar dua hal tersebut. Maka yang pertama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, itulah kunci kita bahagia ketika mendapatkan kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersabar ketika kita mendapat kekurangan, ya, ketidaknyamanan ataupun hal-hal yang menjengkelkan ataupun hal-hal yang kita tidak kehendaki. Maka kita perlu bersabar. Maka orang yang mampu bersyukur ketika diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya dan mampu bersabar atas cobaan dalam rumah tangganya, maka dia akan bahagia. Namun ada hal yang ketiga yang juga penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga terkadang tidak mampu bersyukur dengan benar, dengan sempurna. Terkadang tidak mampu sabar dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang kita itu salah, berbuat salah dan dosa. Ya, yang ini adalah perkara yang susah dihindari oleh setiap manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang terbaik adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah perlu kita mudah meminta maaf, mudah memaafkan, mudah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelanggaran itu muncul mungkin hubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ia bersifat hubungan dengan manusia. Kita harus minta maaf dan siap juga memaafkan. Sehingga dengan tiga hal ini kita akan bahagia dalam rumah tangga kita. Yaitu kita bersabar ketika ada ujian dalam rumah tangga kita, tidak impulsif, tidak mudah marah, tidak mudah merespon dengan cepat, harus bersabar, melihat yang terbaik dalam mengatasinya, dan ketika dapatkan hal yang mudah, yang nikmat, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga nikmat tersebut. Para ulama salaf dahulu, ya, itu menamakan syukur dengan hafidh. Ya, menamakan syukur dengan hafidh karena dia menjaga nikmat yang ada. Ya, sehingga orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya dapat istri yang salehah, maka harus menjaganya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara bagaimana kita harus meyakini itu sebagai nikmat yang Allah anugerah kepada kita semua. Allah yang memberi, ya, bukan karena kita yang pantas mendapatkannya. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut dan menjaga sang istri agar taat bersama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bersyukur. Dengan demikian maka Allah menjaga nikmat ini sampai hari kiamat nanti. Artinya Allah menjaga nikmat-nikmat orang yang bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bila Anda itu bersyukur, maka Allah akan menambah. Ya, akan menambah. Artinya mempertahankan yang sudah ada dan memberikan yang belum ada. Sehingga dengan syukur kita bisa menjaga kebahagiaan rumah tangga kita yang kita peroleh. Dan ternyataannya memang demikian. Allah uji manusia itu dengan kenikmatan, dengan kemudahan, kesenangan. Tapi juga menguji manusia dengan kesedihan, duka, ya, permasalahan. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Maka seorang yang bersabar akan menerima ini semua sebagai sebuah ujian Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak membuat Allah murka, ya, dengan adanya sikap kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.
Ya. Misalnya dapatkan istri kita misalnya akhlak yang tidak baik, maka kita ingat, kita harus sabar. Nah, sebab kata Nabi, la yafruku mu'min mu'minatan idza sakhita minha ba'dan radiya anha ba'dan akhar. Janganlah seorang laki-laki itu, suami itu membenci atau meninggalkan atau memisahkan istrinya. Kenapa? Karena ia kadang murka dengan satu atau sebagian sifatnya dan akan diridhoi dengan sifat-sifat yang lainnya. Menunjukkan bahwa seorang mukmin ya itu berusaha untuk bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disukainya tersebut. Kemudian kekurangan ia dalam menunaikan hak-hak istrinya, kekurangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dia, baik kepada Allah atau kepada sang istri, itu harus ditambal dengan istighfar, dengan taubat dan minta maaf. Maka seorang yang ingin bahagia dalam rumah tangganya, hendaknya ia banyak bersyukur, banyak bersabar, dan mudah meminta maaf. Mudah meminta maaf dan juga mudah memaafkan. Maka siapa yang di rumahnya menggunakan 3 hal ini dalam menghadapi 3 keadaan tersebut, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Silahkan dicoba, insya Allah hasilnya akan nyata biidznallahi ta'ala. Maka sabar menghadapi apapun juga yang tidak mengenakan dalam rumah kita, dan bersyukur bila dapatkan yang nikmat dan kemudahan yang ada, dan banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak juga meminta maaf bila terjadi hal-hal yang tidak benar dan tidak sempurna. Demikianlah pernah mengatakan bahwa unwan sa'adah, tanda bahagia ada 3, idza u'tiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Bila diberi dia akan bersyukur, artinya diberi hal-hal yang disukainya ya, baik itu kenikmatan, kemudahan dan lain sebagainya, maka dia bersyukur, maka akan terjaga ini semuanya. Dan Allah tambah dengan yang lainnya untuk menyempurnakan yang sudah ada tersebut. Dan jika ia diuji ibtila dengan permasalahan apapun juga di rumah tangganya ya, maka ia bersabar. Artinya menerima itu sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dan ya, ucapan perbuatannya tidak menyelisih syariat, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa adalah hal yang lazim pada manusia, maka kita banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak minta maaf agar sempurna ketiganya, dan insya Allah akan dapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita dengan adanya 3 hal tersebut. Semoga singkat dan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas tips-tips yang telah disampaikan untuk membina rumah tangga yang bahagia. Di kesempatan pagi hari ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka kita melewati hari-hari bersama keluarga, istri dan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam berkeluarga. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan, silahkan di 0218236543. Kami akan membacakan dari pesan singkat telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa yang harus dilakukan si istri ketika serba salah di mata suami, Ustaz? Ketika suami marah, istri diam. Suami malah tambah marah. Ketika istri merayu dan meminta maaf, suami tetap mendiamkan. Syukran, jazakallahu khairan. Silakan. Sikap yang benar adalah bersabar. Ya. Bersabar karena kita belum tahu permasalahannya. Maka biarlah suami itu marah. Ya. Dan biarlah dia itu menumpahkan yang dimilikinya. Kita sabar menanti sampai emosinya berkurang, dan tanyalah, apa yang kurang dari saya dalam hal ini. Nah, karena memang pada waktu emosi itu, ketika kita membantah, ya, itu tambah keras emosinya. Ketika kita menjawab,
belum tentu itu yang diinginkannya. Ya, dan ketika kita diam, sama itu pun menurut dia inginkan. Maka dalam hal ini sang istri bersabar. Kemudian mencoba mengetahui ada masalah apa sesungguhnya. Ya, apakah ada hubungan dengan dia, atau kadang-kadang nggak ada hubungan dengan dia. Mungkin masalah di kantornya yang tidak mampu ia lepas sampai ke rumahnya sehingga marah-marah tanpa sebab, atau yang lainnya, sehingga berupaya untuk mengerti keadaan suami dan mencoba berkomunikasi setelah emosinya itu mereda. Jangan ketika emosi kita mencampurinya. Saat kita nasihati, jangan marah, merasa digurui oleh sang istri. Dan ketika diamkan juga jangan marah, karena merasa istri nggak merespon permasalahannya. Maka kondisi ini harus disabari. Disabari dalam artian kita lihat kembali bagaimana yang terbaiknya. Biasanya kalau emosi sudah turun, sudah hilang emosinya, maka mudah untuk kita mengoreksi ataupun mengetahui apa sih yang menjadi sebab ia marah tersebut. Didapatkan bahwa itu adalah karena sikap sang istri, maka segera minta maaf pada sang suami. Minta maaf pada sang suami. Dan bila tidak ada pada dia kesalahan tersebut, maka hendaknya sang istri membantu suami agar bisa menghilangkan beban yang ada tersebut. Karena biasanya ada beban, ada beban stressing yang kuat sehingga membuat dia harus bersikap marah tanpa sebab, tanpa kita ketahui apa yang dia inginkan. Maka setelah semuanya beres, semuanya selesai emosinya, maka saya bisa bertanya kepada sang suami, apa yang saya perbuat salah, di mana kira-kira yang antum inginkan kalau kondisi seperti itu. Sehingga nanti akan muncul komunikasi yang baik dengan sang suami, dan saya yakin suami yang baik mudah untuk minta maaf pada sang istri bila ia salah dalam hal ini. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami akan bacakan masih dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya dan izin bertanya. Suami saya kalau marah suka melaknat dan dia suka memutar uangnya agar bisa bertambah dengan cara main judi. Bolehkah saya ajukan cerai dengan alasan itu? Dan kalau saya sedang mengajukan gugatan cerai di pengadilan, bolehkah, karena saya sudah tidak tahan dengan suami, bolehkah saya keluar rumah kembali ke orang tua saya tanpa izin suami? Saat ini masih sidang perceraian berlangsung. Silakan. Nah, memang kita nggak mungkiri bahwasanya judi adalah dosa besar, dosa besar, dan terkadang menghancurkan rumah tangga. Bahkan mungkin saja ya, dengan judi itu akan memporak-porandakan rumah tangga kita miliki. Maka bila sang suami demikian keadaannya, bila Anda ceritakan dan ada madarat kepada Anda dalam hal ini, maka Anda boleh mengajukan cerai karena khawatir ada yang madarat kepada saudari karena sifat yang dimilikinya dan juga pekerjaan yang dia miliki, yaitu senang berjudi. Ya. Dan sebelum gugat cerai itu disahkan oleh pengadilan, maka Anda tetap adalah istrinya, tidak boleh meninggalkan rumah sang suami kecuali bila Anda akan ada madarat, misalnya dipukul atau yang lainnya, dianiaya, maka Anda boleh meninggalkan rumah. Karena apa? Karena itu adalah bentuk menyelamatkan tubuh dan jiwa Anda dalam hal ini. Ya. Jadi intinya adalah bahwa pada asalnya sebelum bercerai, ya, itu masih satu rumah dan tidak meninggalkannya, kecuali bila ada hal yang membuat dia madarat bila bertahan di tempat tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya.
Selanjutnya, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Kami tunggu di line telepon 0218236543 sembari Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat WhatsApp, silahkan. Halo? Silahkan. Dengan siapa di mana? Oh, belum terhubung. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dan suami ingin sekali anak-anak saya ini menjadi anak yang saleh. Makanya kami bersepakat untuk menitipkan putra kami ini di pondok pesantren. Karena mungkin kurangnya mandiri anak saya jadi rewel dan tidak betah di pondok. Bagaimana ya Ustaz caranya mengkomunikasikan agar anak saya ini bisa betah di pondok dalam menuntut ilmu dan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri? Silakan. Semua orang ingin anaknya soleh dan solehat. Kenapa? Karena memang itu yang terbaik dan akan membuat dia bahagia. Dan banyak cara untuk membuat mereka soleh dan solehat. Di antaranya adalah menyekolahkan di pesantren. Karena kondisi sekarang memang luar biasa beratnya. Pendidikan di rumah sangat luar biasa beratnya. Banyaknya HP, yang tidak bisa kita kontrol, sehingga anak itu tidak lepas dari HP ketika di rumahnya. Itu berbahaya bagi dia. Apalagi kalau dia aktif bermedsos, lebih bahaya lagi dalam hal ini. Karena orang yang bermedsos dengan tanpa pengetahuan agama yang baik, mudah tergelincir, mudah tersesat, dan mudah bermaksiat. Kemudian, bila Anda telah milih pesantren sebagai sebuah alternatif, sarana untuk pendidikan Anda, maka Anda telah memiliki pemahaman yang benar, harus benar atas pondok yang menjadi tempat anak Anda tinggal di sana. Agar apa? Agar supaya nanti tidak ada hal-hal yang negatif yang nanti membuat anak kita itu menjadi nggak betah. Maka komunikasi yang baik dengan anak itu dimulai mungkin dengan penelponan, mungkin dengan pesan-pesan yang baik kepada mereka, sehingga anak itu merasa mendapat perhatian dari sang orang tua. Kemudian juga mencoba mengetahui siapa kawan-kawan ia di pesantren tersebut. Sebab anak itu biasanya bila ketemu kawan-kawan yang baik, dia akan betah dan tinggal bersama yang baik-baik. Tapi kalau kita dapatkan anak yang agak badung, agak nakal, maka akan membuat dia nggak nyaman di pesantren tersebut. Oleh karena itu, bila Anda ingin anak Anda betah di pesantren, maka dimulai dari awal, yaitu memahamkan mereka tentang pesantren. Yang itu adalah sebuah lembaga yang diharapkan bisa menjadi sarana kebaikan bagi anak kita dengan banyak sekali keistimewaannya. Di antara adalah menggabung ilmu umum dengan ilmu agama, sehingga lebih holistik, lebih menyeluruh ketimbang pendidikan di sekolah-sekolah lainnya yang full day ataupun yang di bawahnya yang hanya reguler biasa. Maka Anda harus bisa memahamkan bahwa ia ke pesantren ini untuk membina ia lebih baik, lebih soleh. Maka ini disampaikan pada mereka. Karena orang tua yang tidak banyak bicara dengan anaknya mungkin juga nggak mampu untuk memahami apa yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba hubungi pihak pesantrennya, sehingga bisa dikonselingkan anak itu apa masalahnya, sehingga nanti ketemu apa masalahnya. Bila ketemu masalahnya maka diselesaikan dengan baik-baik agar anak itu bisa betah di pondok tersebut. Karena kadang-kadang ia pun tidak betah karena merasa berat dengan pelajaran yang ada, atau merasa tidak punya harapan di pesantren sebagaimana di luar pesantren. Maka harus dipahamkan mereka agar mereka berusaha untuk bertahan di sana, karena saya yakin orang tua lebih paham tentang kondisi yang ada
dan bisa memberikan kepada anak pewawasan yang benar terhadap pendidikan yang dia miliki. Maka ajaklah ya anak kita berkomunikasi dengan baik. Kenapa kamu gak betah? Apa karena airnya? Apa karena temannya? Apa karena makannya? Atau karena yang lain-lainnya? Sehingga nanti bisa diberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jadi kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada anak-anak kita dengan cara yang baik agar mereka bisa memahami, oh ternyata saya ini dalam proses menjadi anak yang baik dengan adanya pondok pesantren yang menjadi tempat dia tinggal untuk sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu yang bertanya agar anaknya betah di pondok dan menjadi anak yang saleh. Amin. Berikut ini kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang bapak. Saya seorang suami yang sedang dizalimi di tempat kerja, tidak dibayarkan gaji berbulan-bulan. Jadi berimbas ke keluarga Ustadz, sehingga istri selalu bilang dia tidak diberi nafkah. Dia jadi sering marah, tinggi egonya, bisa ngomong apapun ke saya, meremehkan saya. Sedangkan saya selalu mencari maisah atau pekerjaan lewat online, meskipun sehari cuma 20-40 ribu per hari. Dan menurut dia itu bukan nafkah, tapi makan harian atau makan untuk memang keseharian. Mohon penjelasan Ustaz berkaitan dengan nafkah ini. Memang kita harus paham bersama ya, bahwasanya nafkah itu bergantung kepada kemudahan dan kelonggaran sang suami, bukan kebutuhan sang istri. Ini harus dipahami bersama oleh kedua pihak. Yang kedua, bahwasanya rezeki itu Allah yang memberi, sehingga usaha pun juga dijalankan, bila belum waktunya dapatkan rezekinya tidak akan dapatkan. Sehingga sang suami berusaha bagaimana mendidik istri itu untuk mengerti ya apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang menjadi haknya dia, dan berusaha maksimal untuk menunaikan hak-hak sang istri dan nafkah dan lain sebagainya. Maka ya, dengan demikian ya, sang suami harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang ada, dan berusaha juga untuk memahamkan sang istri bahwa apa yang didapatkan olehnya itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala, agar dia paham bahwasanya di sana ada zat yang maha kuasa yang bisa membuat kaya dirinya dan bisa juga membuat miskin dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu pahamkan mereka untuk bersabar ya atas rezeki yang ada, dan insyaallah taala Allah berikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Ya. Oleh karena itu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari rezeki yang baik, kemudian juga mencoba untuk bersabar atas tingkah yang ada, karena ini adalah ungkapan yang dari seorang wanita kepada suaminya yang kecewa kalau suami tidak memberi dia harta yang banyak. Sehingga sehingga akhirnya karena tidak syukur itulah memandang bahwa apa yang diberikan oleh suaminya itu hanya untuk hak makan, bukan nafkah. Padahal makan itu adalah bagian dari nafkah yang ada di rumah tangga kita. Oleh karena itu pahamkan dengan baik kepada mereka, kepada istri-istri, bahwasanya apa yang didapat adalah sebuah pemberian suami untuk kehidupan yang ada. Bila longgar, longgarlah. Bila sempit, maka sempitlah. Artinya menyesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki oleh sang suami agar bisa baik dalam hal ini. Yang jelas bahwa memberi makan itu adalah nafkah. Ya, memberi makan juga adalah nafkah, sehingga jangan sampai dibuat sempit ya. Nafkah itu hanya makan bukan nafkah, tapi nafkah harus duit untuk yang lain-lainnya. Enggak demikian. Makan adalah bagian dari nafkah juga yang harus diberikan oleh sang suami kepada sang istri.
Ini dipahamkan adalah ini semuanya insya Allah bila rezekinya banyak akan diberi banyak, dan dikit maka diberi sedikit sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, insya Allah dengan adanya komunitas yang baik yang dipahamkan dengan baik, insya Allah ada solusi untuk masalah ada di kehidupan itu bersama sang istri. Ajak mereka musyawarah untuk mendapatkan yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon 0218236543. Halo, silahkan. Belum terhubung, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Afan izin bertanya. Saya mempunyai anak perempuan saat ini kelas 5 SD, mau naik ke kelas 6. Tahun depannya lagi kami berencana untuk menyekolahkan anak ini. Lebih baik masuk ke pesantren yang jauh dari rumah atau sekolah SMPIT sunnah di dekat rumah Ustadz, karena ini anak perempuan dan saya masih berharap dekat dan bisa memantau serta ada kebaikan kepada anak perempuan saya ini. Ustadz, silahkan Ustadz. Membandingkan dua hal ini memang relatif tidak bisa dipastikan mana yang paling utama dalam hal ini, antara pesantren yang jauh dari rumah atau SMPIT yang dekat dengan rumah. Dan kita bisa lihat dalam banyak pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kondisi. Biasanya pesantren lebih mahal daripada full day school. Maka orang yang mempunyai kemampuan tidak bisa boarding school, maka ada pilihan apa? Full day school untuk anak-anaknya. Dengan asumsi nanti bisa bersama orang tua di malam hari ya, belajar sehingga ia bisa mendapatkan banyak daripada ilmu yang ada tersebut. Ya. Demikian juga kita melihat kepada keadaan yang lainnya. Tadi masalah pembayaran juga penting. Yang kedua adalah kondisi anaknya. Apakah dia anak yang kondisinya itu baik, stabil, sehingga nanti diharapkan bisa jadi baik dengan dia pulang ke rumah. Atau dia ini orang yang susah kalau di rumah, susah ibadahnya, susah juga baca Qur'annya, susah menyalakan HP dan lain sebagainya, maka pesantren adalah bagian daripada itu semua yang memberikan kepada anak itu pendidikan ya, yang tidak hanya kognitif, bukan hanya pengetahuan, namun juga ada yang afektif ya, yang mengajak mereka untuk memahami dan menjauhi sifat-sifat yang baik tersebut. Dan juga ada juga yang dia itu sistemnya adalah pencegahan, artinya mitigasi atas mereka ya, agar nanti mereka bisa mendapatkan manfaat di sekolah yang ada tersebut. Yang ketiga, pertimbangan adalah pada kondisi sekolah yang ada. Apakah dengan full day lebih kondusif atau dengan pos yang lebih positif. Untuk penggunaan HP, saya lihat yang paling memungkinkan di pesantren yang bisa mengatur mereka menggunakan ponselnya di pesantren. Selebihnya nggak mampu untuk itu semuanya. Maka kalau melihat pada ini semuanya ya secara normal ya, maka menyekolahkan anak di sekolahan yang di pesantren lebih tepat ya, lebih tepat ya, karena orang tua juga sibuk mengurusi usaha yang ada, dan akhirnya kalau harus punta jemput juga berat ya, sehingga untuk full berat diantar jemput sang anak tersebut. Maka ini semua kembali kepada kondisi antum dalam hal ini. Tapi saya melihat kalau misalnya untuk zaman sekarang ini pesantren lebih cenderung lebih mendidik ketimbang di luar pesantren. Kenapa? Karena pelajaran agama lebih banyak dan juga ada pembinaan kedisiplinan dan juga adanya pembinaan akhlak yang mulai di pesantren. Nah, sehingga lebih memungkinkan kita untuk lebih berpikir ke sana. Belajar pertimbangan baik-baik dan memilih pesantren, maka pesantren kan dia.
Dan bila kemudian di itu kan kita bahwa ia hanyalah full day school, maka di sekolah di full day school. Kenapa? Karena semua punya kelebihan dan tinggal kita sebagai seorang muslim memahami dengan baik ya agar memilihnya itu tepat dan benar. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya mau tanya, suami punya teman, akan tetapi di dalam grup WA-nya teman-temannya suka mengarahkan atau dia bercanda lah di grup laki-laki tentang poligami, nikah lagi, meledek suami apa-apa. Kok harus izin istri? Suami takut istri. Suami saya tipe orang yang gampang terpengaruh dan pengaruh ke saya jadi seakan-akan tidak menghargai saya sebagai istri. Sekarang saya melarang suami saya berteman dengan mereka. Alhamdulillah suami saya jadi lebih baik. Apakah saya berdosa, Ustadz, melarang suami saya berteman dengan mereka lagi? Silahkan Ustadz. Nah, kita paham bersama bahwa memang teman mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Ya, makanya ada bahasa kata Nabi, perumpamaan temannya yang baik kahamil miskin, jadi penjualnya wangi. Ya, kalau enggak kita itu membelinya, dapat hadiahnya, nyoba-nyoba, atau minimal bisa mencium bau wanginya. Yang kedua adalah jadi teman-teman yang buruk, ya, yang itu mempengaruhinya, walaupun nggak ikut dengan mereka, namun terpengaruhi dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Apalagi manusia itu sangat lemah, ya, sangat lemah dan mudah terpengaruh oleh kondisi yang ada. Maka di sini ya, kita dapatkan apa yang Anda perbuat untuk membuat suami itu menjadi baik adalah hal yang baik, adalah hal yang baik. Ya, terkadang orang butuh dihentak oleh sebuah hentakan agar ia sadar atas kesalahan yang dimilikinya. Maka ketika dapat suami sudah baik, maka jangan lagi mereka diminta campur dengan orang yang bertanggung jawab tersebut. Kenapa? Karena takut akan ikut hancur juga. Oleh karena itu, harapan saya adalah jagalah suami kita, ya, jangan sampai melanggar batas Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Islam memandang adanya amar nahi munkar untuk perempuan dan untuk laki-laki. Wallahu alam bissawab. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi dari hamba Allah. Saya mau bertanya Ustadz, saya sudah 2 kali meninggalkan rumah. Yang pertama 7 bulan tanpa nafkah lahir batin, juga tidak ada komunikasi selama 7 bulan itu Ustadz, baik melalui HP maupun secara langsung lisan. Yang kedua hampir 9 bulan juga belum pulang tanpa nafkah lahir batin dan memutus komunikasi selama 8 bulan itu. Pertanyaannya, bagaimana hukum dalam Islam suami yang seperti ini? Apa saya sebagai istri dibolehkan menggugat cerai karena masalah yang telah saya sebutkan ini, Ustaz? Silakan. Baik. Ya. Intinya, coba ulang lagi, intinya adalah bahwasanya si suami tidak pulang. Makanya artinya suami meninggalkan istrinya. Iya, betul. Ya. Dan tidak dinafkahkan. Tapi apakah bisa dihubungi sang istri, sang suami? Ya, kalau bisa ditagih. Ya, bisa ditagih sang suami tersebut. Bahkan bisa diajukan ke peradilan agama untuk memaksa dia memberikan nafkah pada sang istri. Ya. Tindakannya benar sehingga sang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, tapi ketika Anda membiarkan sang suami itu tidak memberi nafkah tanpa ada upaya untuk mendesak dia, maka otomatis ya, Anda mendapatkan banyak kesulitan dalam hal ini. Dan itu tidak membuat Anda terpisahkan dari sang suami. Walaupun suami berbuat zalim,
dia tidak memberi nafkah tersebut. Maka nasihat saya adalah, bila Anda mendapatkan sang suami itu sebulan, 2 bulan tidak menafkahi Anda, maka Anda bisa menuntut ke pengadilan agar ia mau memberi nafkah anak-anak dan istrinya dari uang yang dimilikinya. Nah, kalau sampai hamil 9 bulan, ya, tidak ada keterangan adanya suami membantu, gak membantu. Bahkan mungkin kalau zaman dulu gak mungkin kah tahu tempatnya dulu, ya sekarang kan gampang, ada WA, ada macam-macam, ya, bahkan bisa video call kepada dia untuk kemudian mau memberikan nafkah tersebut. Intinya adalah seorang wanita ketika tidak dinafkahi istrinya, ada 2 hal. Yang pertama, dia minta kepada pengadilan agar suami membayar nafkah tersebut, atau ia mampu membuat sang suami membayar utang nafkah yang sudah sekian lamanya tersebut. Atau yang ketiga adalah mengajukan khulu kepada pengadilan. Kenapa? Karena ada madharat. Kalau berbulan-bulan nggak dikasih nafkah, ya, lahir batin, ya, kemudian punya anak bayi di dalam kandungannya, maka ini berbahaya bagi sang istri. Dalam artian tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan suami, ia mencari nafkah sendiri untuk hidupnya tersebut. Maka kalau tidak Anda memaksa sang suami untuk kembali, ya, memberikan kepada Anda nafkah atau minta mereka untuk bercerai, ya, maka kalau bercerai selesai urusannya. Hanya khilaf ulama, apakah itu jadi utangnya sang suami? Artinya ketika misalnya sudah setengah tahun atau 9 bulan belum kasih nafkah, apakah itu nanti dihitung nafkahnya dengan hutangnya sang suami kepada sang istri? Ini adalah khilaf ulama rahimahullah ta'ala. Yang jelas, ya enggak, lebih baik Anda bercerai ketimbang Anda tidak dapat nafkah dari suami Anda. Karena dengan bercerai akan ada di sana tekanan kepada sang suami. Yang kedua, bisa Anda milih orang yang mampu memberikan tanggung jawab untuk menafkahi Anda, ya, dari laki-laki yang ada, sehingga akan mudah ada untuk bisa memiliki pasangan baru yang lebih kondusif, lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari saudara Hafid. Saya sebagai suami punya kesalahan dengan istri di masa lalu karena terlalu suudon dan overprotektif. Saya sudah sadar akan hal ini dan ingin berubah. Tapi nampaknya istri sudah merasa hambar dengan saya, dengan suami. Karena merasa selalu diawasi, mendendam dengan suami sejak lama. Karena merasa seperti tidak menjadi dirinya sendiri, Ustadz, dan merasa ada tekanan psikologis ketika suami melihatnya karena merasa seperti diawasi. Sekarang istri minta pisah secara tersirat. Apa yang harus saya lakukan sebagai suami, Pak Ustadz? Silakan. Memang kita tak mungkin bahwa orang menyesal di akhir, ya. Mungkin dulu terlalu cinta kepada istri sehingga melampaui batas, overprotektif. Kemudian juga artinya tidak ada di sana kehangatan dalam rumah tangga karena kita terlalu takut dengan hal-hal yang tidak benar tersebut. Maka ketika kita bertobat, yang pertama adalah minta sama Allah ampunan. Yang kedua, minta maaf pada sang istri. Sampaikan permintaan maaf pada beliau bahwa saya ini tulus salah demikian dan demikian, dan saya akan bertobat dan merubah keadaan yang ada. Mungkin sang istri pertama tidak akan percaya. Tapi ketika dibuktikan dengan perubahan yang ada pada antum, ya, saya yakin jangan percaya bahwa suami telah berubah, tidak sama kayak zaman dulu lagi. Maka otomatis ada upaya yang lebih intens dari Anda untuk menghilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dan bila sang istri mau konsultasi kepada ustadz atau kepada ahli psikolog, ya, maka silahkan dikonsultasikan agar dihilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut.
Dengan trauma tersebut, insya Allah istri bisa melihat kembali dan membuka pintu lebar kepada sang suami untuk memperbaiki keadaan yang ada. Maka itulah kesempatan ada untuk kita memperbaiki istri kita secara perlahan-lahan. Bahwasanya sang suami ini bukan lagi suami yang dulu, tapi suami yang lama rasa baru, ya. Sehingga dengan demikian akan ada dalam hati dia harapan kembali untuk mendapatkan suami yang lebih perhatian, lebih menyayangi, dan juga lebih mencintai dia dalam kehidupan dia tersebut. Maka ilmu agama adalah satu di antara cara kita untuk membuat dia mau, ya, memaafkan dan mau berusaha untuk menghilangkan trauma yang ada tersebut. Sehingga nantinya ia akan melayani suaminya sebagaimana layaknya wanita biasa, ya, dan juga tidak membuat sang istri juga merasa terus mempertahankan trauma yang ada tersebut. Kadang kita butuh psikolog untuk kemudian memperbaiki keadaan yang ada. Namun juga kadang tidak perlu, dengan kita bersabar untuk memahaminya bahwa saya telah bertobat dan taubat saya taubat nasuha yang tidak akan mengulang lagi apa yang telah lalu tersebut. Mudah-mudahan dengan semuanya saya mau memaafkan dan mau kembali membina rumah tangga dari nol dengan cara yang lebih baik, lebih elegan, dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Wallahu alam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak dengan istri dan semoga didamaikan antara keduanya. Dan seru sekali pertanyaan telah masuk, banyak yang telah kami sampaikan. Masih ada waktu, Ustaz? Baik. Kami bacakan kembali pertanyaan dari saudari kita yang bertanya berkaitan dengan masalah poligami, Ustaz. Ya. Bertanya, anak istri kedua yang belum lama ini terjadi permasalahan karena kakak madu ana atau istri yang lebih tua marah-marah sehingga mengancam ana dan ana tidak hiraukan WA-nya sampai pada akhirnya mungkin karena kurang sabarnya ana kasih tahu ke suami selalu bilang maafkan saja dan bersabar. Qadarullah, belum lama ini ana hilaf sampai terjadi penamparan ke kakak madu ana karena kakak madu ana datang ke rumah tanpa izin suami, marah-marah dan datang merusak saya hingga hilaf menampar dia. Ana mengakui kesalahan ana karena ana kurang bersabar, padahal kakak madu ana juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua dia, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawab ini? Maksudnya kakaknya sang istri itu kan ada orang yang punya dua istri. Yang pertama itu punya kakak, ya enggak? Kemudian marah kepada yang kedua, ya. Kemudian terakhir apa? Tadi sih? Kakak madu ana juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua. Nah, padahal kalau kita katakan tidak boleh dua saudari dipoligami langsung, nggak boleh. Ya, itu terlarang. Ya, tidak boleh mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Ya. Sehingga nggak sah. Sama kayak bukan antara bibi dengan istri dalam sebuah pernikahan. Ya. Awalnya saya sudah pahami begitu. Sang kakak ipar itu, kakaknya istri madu itu adalah mantan istrinya juga. Saya kaget juga. Atau mungkin ya dinikahi, dicerai, menikahi adiknya. Kali nggak ada masalah. Artinya kalau sampai misalnya dinikahi kakaknya oleh sang laki-laki itu, kemudian masalah diceraikan dan dia ngambil adiknya lagi itu dinikahkan misalnya. Oke, kalau ambil yang kedua ini khanfillah, bahwa sang kakak madu tersebut tidak punya hak untuk marah-marah kepada yang kedua ini. Ya. Artinya bukan di madu, tapi memang pernah dinikahi oleh dia.
sebelum istri yang pertama dinikahi oleh dia. Sehingga dengan demikian, maka sang perempuan tadi, kakak ipar tadi, ataupun kakak madunya itu tidaklah punya hak marah-marah dalam hal ini. Nah, sehingga harusnya dia ini melanggar aturan. Maka kalau Anda pukul, ya, sebetulnya bukan masalah salah dalam hal sikap, tapi salah mukul. Ya. Tidak boleh kita memukul orang. Ya. Dengan segala keadaan kita nggak boleh menampar wajah orang. Nabi kata, "Wala tadribul wajah." Ya. Kita dilarang memukul wajah orang. Ya. Anak kita, suami kita, teman kita, nggak boleh kita pukul wajahnya. Ya enggak, ini larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Anda kerasi dia, dengan apa? Dengan cara yang baik dikerasi agar ia kemudian kapok dan tidak mengulangi, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Maka Anda harus minta maaf atas namparnya tersebut, karena itu melanggar syariat Islam. Tapi juga Anda harus mempertahankan yang benar tersebut, bahwa Anda adalah istri sah daripada sang laki-laki tersebut dan tidak punya hak kakak madunya marah dengan dia, ya, baik dia mantan suami ataupun bukan. Nah, sehingga Anda boleh menolaknya atau bahkan mengusirnya, ya, mengusir rumah saudara boleh, ya. Kalau Anda adalah sahibul bait yang kalau melihat tamu nggak suka bisa diusir dari rumahnya Anda. Maka intinya adalah bagaimana kita bersikap dengan baik, sehingga bagaimana caranya sang suami harusnya kita membantu untuk nasihati perempuan tersebut, bukan hanya membiarkan, jangan, tapi suami harus menasihati dia bahwa ini tidak benar adanya, ya, nggak benar adanya, dan kita nggak boleh diam dari kebatilan yang ada. Maka oleh karena itu, yang kakak ipar atau kakak madu itu tidak punya hak untuk marah-marah seperti itu, dan Anda sebagai istri kedua boleh untuk mengusir kakak madu tersebut sesuka antum, suka anti, ya, sesuka Anda. Jangan sampai, ya, kemudian itu menjadi sebab kehancuran rumah tangga Anda. Jadi intinya jangan digubris karena memang bukan orang yang punya hak untuk berbuat demikian. Tapi Anda menamparnya karena emosi adalah sebuah kesalahan yang harus ada minta maaf atas yang dipukul, karena itu bentuk kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum, terima kasih. Selanjutnya kami bacakan dari saudari Iis yang bertanya, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang kurang dalam menafkahi secara materi, Ustaz. Suami ada penghasilan dari jemput anak sekolah saja. Saat ini seorang istri yang banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana cara menyampaikan, ya Ustaz, mengkomunikasikan kepada suami agar dia mau memberikan nafkah materi yang cukup? Khawatir kalau saya ngomong begitu saja suami tersinggung dan marah. Silakan. Rezeki itu Allah beri kepada hamba-hambanya, kadang melalui ia, kadang melalui orang lain. Ya. Maka sang istri apabila memang masih mampu menafkahi yang ada, baik menggunakan harta suami atau harta sendiri, maka itu bukan hal yang perlu dijadikan sebagai permasalahan dalam hal ini. Ya. Memang yang wajib menafkahi adalah sang suami. Tapi ketika suami nggak punya, yang tidak memiliki harta, maka suami memberikan apa yang ia miliki walaupun sedikit. Nah, kemudian sang istri yang di rumah berusaha untuk mencukupkan hal tersebut bila tidak punya penghasilan lainnya. Namun bila ada penghasilan lainnya, maka nggak masalah membantu sang suami dalam menafkahi rumah tangga tersebut. Ya, kecuali kalau suami punya kemampuan.
punya kemampuan untuk menafkahi, maka sang suami wajib menafkahi istrinya tersebut. Bila nggak mampu, maka harus ada damai, perdamaian antara istri dengan sang suami untuk kemudian memaafkan bila kekurangan, atau dia berusaha untuk berhutang menutupi kebutuhan sang istri tersebut. Makanya dalam hal ini ya, ada pemahaman yang benar bahwa ketika saudari menafkahkan harta saudari untuk makan di rumah, itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami bahwasanya Allah ngasih rezeki kadang via suami, kadang via istri. Ya. Sehingga upayakan jangan sampai hanya karena rezeki duniawi yang jelas sudah pasti ya Allah yang memberikannya, maka hendaknya kita bersabar dan tidak sampai menjadikannya sebagai sarana untuk merusak kehidupan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan ini kembali pertanyaan dari Ummu Hanifah yang Masya Allah. Suami saya punya masalah dengan orang tua saya Ustaz, terutama ibu saya. Keduanya saat ini sudah tidak saling sapa dan tidak mau saling bertemu. Akhirnya suami saya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi suami saya masih menafkahi saya. Dalam setahun 8 bulan memberi nafkah, dan 4 bulan terakhir tidak memberi nafkah karena terkait kontrak kerjanya yang mungkin sudah berakhir. Suami saya bila ada kebutuhan mengajak ketemu, tapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana seharusnya sikap saya tentang keadaan ini Ustadz, silakan. Bila ada pertengkaran ataupun ketidakcocokan antara menantu dengan orang tua kita, ibu dengan suami, maka hendaknya sang istri berusaha mendamaikannya. Ya. Dan bagaimana caranya untuk bisa ya, keduanya saling mengalah dan berdamai kembali. Ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwasanya hubungan orang tua itu ya penting dalam rumah tangga kita. Namun juga suami juga penting. Bila tidak akhirnya saling memaksa, anti dipaksa untuk ikut suami atau untuk ikut istri, maka Anda ikut sang suami. Karena asalnya yang sudah disunting orang lain, sudah dinikahi, maka dia ikut suaminya. Ya, ikut suaminya. Nah, maka sebaiknya apabila terjadi seperti itu, bagusnya Anda ikut suami. Tinggal bersama suami. Bukan mempertahankan tinggal dengan ibu, ya, kemudian dengan sang suami. Karena asalnya Anda adalah istri sang suami yang wajib berbakti kepada sang suami. Bila mampu Anda kumpulkan dua-duanya, antum kompromikan dua-duanya sehingga tetap tinggal di rumah tersebut, dan sang sang orang tua kita bisa kita pahamkan, dan keluarga sang laki-laki juga bisa kita pahamkan, insya Allah akan baik. Ya. Tapi kalau tidak mungkin kan damaikan keduanya, maka Anda pilih bersama sang suami ketimbang dengan sang ibu. Ya. Kenapa? Karena suami itu adalah segalanya. Kata Nabi, ya, innahu jannatuki wa naruki. Suami itu adalah surga dan nerakanya kamu. Ya. Maka ini perlu dibahas oleh kita semuanya. Dan boleh ditinggal sang ibu. Tapi ketika dapatkan sang ibu nggak mungkin tinggal oleh kita karena memang sudah tua, kemudian nggak ada yang melihara misalnya, maka pahamkan ibu untuk bisa damai dengan sang suami agar bisa dipelihara oleh anti kedua-duanya. Ya, tapi kalau kemudian tidak mau mengalah, ini repotnya. Ya, maka sang suami itu lebih bertahan dengan ibunya sebagai pewarisnya, ya, daripada kepada sang istri.
sang istri. Maka otomatis ya, bila Anda mungkin damaikan. Kalau enggak ikut apa? Dengan suami, agar supaya suami juga apa? Mendapatkan hak-hak dari sang istri tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari saudara Saina. Assalamualaikum Ustaz, saya ini seorang akhwat dari Bekasi. Saya dipoligami menjadi istri yang kedua, dan suami dalam hal nafkah lebih banyak untuk ke istri yang pertama, Ustadz. Bagaimana komunikasi ku suami, karena saya tidak diberi uang oleh suami, paling dikasih makan beli setengah kali sehari. Jazakallahu khair, Ustadz. Kewajiban sang suami yang berpoligami adalah bersikap adil dalam nafkah, dalam tinggal bersamanya, ya. Yang itu adalah perkara yang jadi syarat, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Ketika suami berpoligami, maka seorang suami harus punya semangat untuk menafkahi dua-duanya dengan adil. Artinya kalau sama-sama sendirinya, maka harus sama. Tapi kalau dia punya anak, ya, punya pembantu, punya juga sesuatu yang sakit yang agak parah, ya, sehingga butuhkan biaya juga yang cukup banyak, maka ya enggak, itu bisa dikompromikan, ya, bisa dikompromikan, ya. Oleh karena itu saya memandang bahwa hubungan rumah tangga itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik, ya. Tidak cukup, ya, hanya sepihak, ya. Itu yang saya pahami. Mungkin ada lagi yang poin yang belum saya ungkapkan tadi. Ada soalnya Yang berkaitan dengan yang istri tidak dinafkahi karena cuma dinafkahi setengah. Makanya makan setengah. Dikomunikasikan, ya, harusnya adil. Kalau ini 5 juta, 5 juta. Tapi kalau dia punya anak banyak, ini anak dikit, maka tentunya sesuai dengan anaknya. Nah, yang pertama adalah ketika nggak ada komunikasi. Sang suami kita melihat yang kedua diam, paham dia lah, cukup. Nah, sisa yang pertama ini, yang kedua ini namanya qanaah, kan gitu. Sehingga dengan separuh aja cukup. Kasih makan tempe cukup, kerupuk cukup, nggak butuh pembantu, maka cukup segini. Yang pertama butuh pembantu. Nah, kalau mungkin juga orang kaya, kemudian nggak bisa kerja di dapur dengan apa? Dengan baik, nggak butuh pembantu, maka akhirnya dikasih nafkah lebih banyak. Maka ada komunikasi, ya, dengan jujur, ya, bahwa ini belum cukup untuk hidup saya. Nanti ketika sang suami kemudian mengatakan saya gak mampu biaya semuanya, maka tinggal pilihan Anda, ya enggak. Anda berdamai dengan dia. Yang penting saya jadi istri kamu, tidak dicerai, nafkah gak masalah, Kak, gak cukup. Nah, tapi kalau Anda kemudian merasa gak cukup, tidak nyampe kepada sang suami, ya, maka Anda salah. Nah, karena dia merasa sudah cukup. Artinya dalam masalah nafkah ini kan dengan keluasan rezekinya sang suami. Tapi kalau sang istri merasa cukup dengan sedikit, maka cukup bagi dia memberi nafkah tersebut. Nah, coba Anda ngomong sama sang suami, ya, bahwa kebutuhannya ada itu banyak, ya enggak. Maka tolonglah, saya pun sama kayak yang kedua. Yang pertama, sama-sama butuh berhias, sama-sama mungkin skincare punya, ya, sama-sama butuh nafkah, yang makan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ya, ada vitaminnya, yang itu memang dibutuhkan oleh tubuhnya kita.
Ya. Sebab nanti berbahaya juga ketika Anda hidup miskin, yang kedua yang pertama sudah cukupan, maka nanti akan muncul di sana keluhan kayak tadi ini. Ya. Maka sampaikan kepada dia bahwa Anda sudah berpoligami luar biasa, ya, tapi tolonglah ya bersikap adil dengan kedua istri Anda, ya, agar Anda bisa ada pahala yang besar. Kalau kemudian juga nggak bisa didamaikan sendiri, maka butuh orang ketiga untuk menjelaskan dan memahamkan sang suami akan tugas tersebut. Karena harus adil. Ya. Adil itu nafkahnya adil, artinya kalau ini cukup juga. Ya. Yang kedua, waktu pun sama. Ya, sehari sini sehari sana, ya, sampai nanti mendapatkan kesamaan pada hari bergilirnya. Nah, kalau itu gak ada, ya otomatis antum harus berkomunikasi dengan dia, nyampaikan baik-baik bahwa apa yang didapatkan ini gak cukup untuk kita hidup, ya enggak. Dan tolong kita minta kepada sang suami untuk diberikan kelebihan agar bisa hidup lebih nyaman, lebih cukup daripada sebelum-sebelumnya. Ingat, ada namanya asyruna bil ma'ruf. Artinya ada di sana yang ma'ruf. Artinya ada standarnya. Enggak sama perempuan dengan desa. Enggak sama perempuan yang butuh pembantu dengan butuh pembantu. Ya, maka oleh karena itu, ya, adanya nasihat saya kepada anti adalah komunikasi kepada sang suami. Ya, sampaikan kenapa kok sedikit sekali ngasih nafkah ke saya. Kalau dia memang mau punya begitu, saya nggak ampun lebih dari itu, tolong sampaikan dia untuk adil dengan yang pertama. Ya, kalau 5 juta ya bagi berdua. Kalau sama nggak punya anak ya. Atau kalau anaknya ada 2 di sana, ya dihitung dah semuanya. Kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya dengan istri kedua dengan tanpa anak tentunya berbeda jumlah yang diberikan nominalnya, ya, namun tetap diberikan sebagai wujud tanggung jawab sebagai suami menafkahi para istrinya, ya. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan yang terakhir akan kami sampaikan dari saudara Sulaiman. Ustaz, saya ini seorang pedagang di dalam gang atau punya kios, Ustaz. Rutinitas saya menjelang subuh, saya rutinkan menaruh uang di dalam kotak di rumah saya. Kemudian setelah berapa minggu terkumpul, baru saya ambil, saya kasihkan ke ustadz, ke janda atau fakir miskin. Namun karena kondisi ekonomi yang mungkin jualan saya berapa bulan ini lagi menurun, jadi uang yang sudah saya kumpul itu kadang sebagian saya belanjakan untuk kebutuhan pokok keluarga, untuk istri atau anak belanja. Kadang semua bahkan Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz dalam Islam? Sedang niat saya untuk bersedekah kepada orang tersebut, tapi pada akhirnya urung saya tunaikan karena kebutuhan saya yang mendesak. Silakan. Tidak mengapa ya. Artinya ketika saya berniat untuk memberikan sedekah kepada orang lain, cukup indah ide saudara. Artinya disimpan sedikit sebanyak diberikan adalah istimewa, ya enggak, dalam hal ini. Ya, tapi lebih istimewa lagi adalah kalau Anda keluarkan walaupun sedikit setiap harinya. Misalnya setiap hari, misalnya kita keluarkan 50.000 dah, ini kasih kepada fakir miskin, janda, masjid atau yang lainnya. Sehingga dengan demikian akan muncul adanya istimrar ataupun sustainable, artinya berkelanjutan, ya. Sehingga dikit berkelanjutan itu lebih baik dibanding ngasih banyak putus. Nah, resiko yang dapat ketika Anda mengumpulkan uang agak banyak baru dikeluarkan adalah ketika Anda membutuhkan uang tersebut, maka tidak wajib Anda mensedekahkannya. Anda boleh mengambil dan mengeluarkan untuk kebutuhan Anda. Hanya saja tadi ya, hanya niatnya dapat pahala tapi enggak ada pahala sedekah yang diinginkan tersebut. Artinya
bahwasanya orang itu sebaiknya sedekah itu tidak harus besar, tapi rutin. Timbang seperti celengan, enak seperti fakir miskin langsung. Hari ini 50.000, besok 10.000, besok 50.000, besok nggak masalah. Ya enggak? Karena atau nabungnya di akhirat langsung. Ya. Nah, resiko kalau tabungan banyak, namanya manusia itu ya kalau bawahnya banyak mikir apa? Aduh saya. Mikir pengeluaran kita, mikir apa? Pengeluaran. Waduh, saya ini butuh ini, saya butuh ini, butuh itu. Contohnya aja, kita ketika uang sedikit, ya kita mau ke mall atau ke supermarket aja, milihnya yang paling murah. Begitu kita uangnya banyak, ya kita mikir apa? Yang terbaik. Yang terbaik. Maka resiko kita tadi, resiko mengumpulkan uang setiap hari nanti disedekahkan di akhir bulan. Ternyata tadi ada kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan, maka akhirnya nggak jadi sedekah. Jadi sedekah. Secara hukum boleh, nggak ada larangan, tidak ada keharaman dalam hal ini. Ya, Anda berniat dan tidak mesti niat itu terwujudkan. Ya, ada yang berniat saya akan menyumbang misalnya untuk roja mobil 1 misalnya. Ya, tiap hari dikumpulkan untuk beli mobil. Ternyata dapat separuh sudah kepakai yang lainnya, nggak masalah. Ya, tapi niat itu sudah bagus. Ya, ini sudah bagus, Allah membalas dengan niat yang ada. Tapi alangkah hebatnya bila kita itu ya bersedekah itu tidak nunggu uangnya banyak, tapi semampu yang dimilikinya, namanya judul mukil. Artinya orang yang uangnya dikit tapi berusaha untuk bersedekah. Ya. Alhamdulillahnya kalau kita biasakan demikian, misalnya setiap subuh kita masukkan uang ke kotak infak misalnya 20.000, 10.000, pokoknya ngaji kantongnya oleh kita. Ya enggak, kalau pas kantongnya merah ya kasih yang merah. Kalau pas ketemu yang hijau ya yang hijau. Ya enggak, itu lebih baik ketimbang kita kumpulkan akhirnya apa? Enggak jadi disedekahkan oleh kita semua. Nah, tapi intinya adalah bahwa Anda tidak sehat dalam hal ini. Boleh-boleh saja dikumpulkan, dipakai, boleh saja. Niat itu adalah niat. Nah, dan niat tidak mesti dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, sebuah ide yang bagus sebenarnya Anda mengumpulkan uang setiap hari disimpan dikit-dikit apa? Begitu tapi sedekahkan itu juga bagus. Namun jangan sampai karena kita itu tipe orang yang rezekinya naik turun, ya maka bagusnya pas naik ya kita sedekahkan langsung sehingga pas turun tidak memakai uang yang disedekahkan tersebut. Ya, jadinya kadang kita punya ide bagus tapi ada halangan untuk mewujudkan ide tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan rahmat serta keberkahan di pertemuan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam Ustaz. Sebagai penutup, sampaikan kepada hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah taala, demikian juga para pendengar pemirsa Roja di mana berada. Yang penting adalah kita itu mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Apa saja, istri, ya, syukuri. Walaupun mungkin tidak sampai dalam kategori yang kita harapkan, kita inginkan. Kemudian disyukuri dengan baik. Bila kekurangan, maka disabari dengan baik. Ya. Dan banyaklah beristighfar, banyaklah minta maaf, karena manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna sehingga harus memiliki 3 hal ini. Kata pepatah, laki-laki itu berani minta maaf kalau salah, ya. Namun suami itu lebih lagi, dia minta maaf padahal dia tidak salah.
Ya, semua untuk memudahkan yang ada, ya, sehingga nanti bisa ada hubungan yang baik antara suami istri karena ada keterbukaan, saling memaafkan, saling minta maaf di antara mereka. Maka jadilah hamba Allah itu bila diberi itu bersyukur, bila diuji dia bersabar dan banyak beristighfar, karena dosa itu perkara yang susah dihindari oleh manusia. Kekurangan, ya, adalah tabiat manusia, dan juga maksiat itu bagian daripada usaha syaitan untuk menggoda kita semua. Allah kasih solusi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini adalah kunci kita bahagia ke rumah tangga, ya, dan juga kunci bahagia orang bila mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kekurangan yang ada, dan kita ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman Roja yang telah memandu acara ini. Demikian juga para muhsinin, para donatur yang telah membantu dakwah yang mulia ini. Semoga Allah berkahi semua amalan kita, harta kita, dan juga usia kita, dan terus berada dalam keadaan istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di studio kami di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada Ustaz, keberkahan, taufik dan hidayah, dan kita bisa mengambil faedah dan ilmu dari beliau di kesempatan Sabtu yang akan datang insyaallah. Sahabat Roja, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesediaan antum semuanya yang telah bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.